Di video kali ini gue nggak bahas sneakers dulu ya. Karena sekarang selain sneakers, gue juga udah mulai merambah ke dress shoes. Kemarin pas di acara Local Made, ada bootnya Napa Milano. Nah langsung aja gue samperin dan gue sikat salah satu sepatunya. Karena gue udah ngincer sih dari dulu si Napa Milano ini. Karena emang keren-keren banget menurut gue. Jadi dia itu kebanyakan dress shoes atau sepatu formal. Dan langsung aja kita lihat yang udah ada di depan muka gue ini. Jadi ini adalah box dari Napa Milano. Menurut gue boxnya sih bagus ya. Jadi kayak ada ikonnya gitu. Ini nggak tahu sih namanya siapa? Milano kah dia? Napa kah dia? Pokoknya cowok ini ikonnya si Napa Milano. Untuk warna boxnya sendiri juga warna hijau orang kaya, bukan hijau miskin ya. Dan di sampingnya juga ada gambar icon orangnya. Di bagian sini ada art number, color, dan juga size. Tapi ini ditulis manual ya. Jadi ini art numbernya adalah Noir Brooks dan warnanya black, ukuran 41. Dan ada logo Napa Milano juga. Di sini juga ada logo Napa Milano-nya dan dia modelnya double lid ya. Jadi langsung aja kita unboxing sepatunya. Jadi ini sepatu modelnya yang Brooks. Itu gue suka juga ya, kayak ada motif-motif itu nanti akan kita lihat. Jadi langsung aja kita unboxing dulu. Nah, untuk nama artikelnya tadi adalah Noir Brooks dengan harga Rp741.000. Nah, ini dia. Langsung aja kita unboxing double lid. Nah, ini juga yang menarik. Menurut gue ini menjadi nilai jual yang penting banget buat Napa Milano ya. Karena kita akan mendapatkan kartu garansi yang berlaku selama setahun. Jadi gue beli di bulan Agustus dan bisa gue pakai sampai bulan Agustus 2025. Jadi kalau misalkan ada kerusakan, kayak misalkan solnya lepas atau pokoknya ada kerusakan lah saat pemakaian, selama di bawah setahun itu bisa kalian klaim garansinya. Mungkin untuk diganti dengan sepatu baru atau mungkin dibenerin. Dan kalau misalkan udah lebih dari setahun, biaya pembetulannya juga cuman nggak nyampe 100.000. Jadi menurut gue ini mantep banget ya. Thank you for choosing to walk with us. You're picking the right shoes by purchasing this pair. You're supporting the shoemaking craft that has been going on for years. That being said, it's now time to walk your talk and create history with Napa Milano. Jadi thank you cardnya berguna karena itu kartu garansi juga. Untuk tissue papernya ini modelnya bukan paper tapi kayak kain gitu ya, yang disablon dengan logo Napa Milano tadi, icon si cowok ini. Mungkin namanya Milano kali dia atau Napa namanya, coba kasih tahu ya. Oke, ini dia untuk sepatunya. Ini sepatunya Brooks, seperti ini ya, modelnya Brooks kalau kalian tahu. Jadi kalau misalkan kalian sering nemu sepatu dress shoes yang modelnya kayak gini, ada gerigi-geriginya, ada titik-titiknya, ini adalah tipe Brooks. Jadi ada yang Oxford, ada yang Brooks. Kalau kalian nonton Kingsman tuh, pernah di-mention soalnya. Ini dia untuk sepatunya, menurut gua bagus banget sih. Jadi dia modelnya bukan yang tipis gitu untuk di bagian toe box ya. Jadi toe boxnya tidak mengecil, lumayan agak menebal juga. Dan untuk sizingnya gue juga nggak tahu kenapa gue jadi pakai 41 ya. Karena biasanya gue kalau pakai sneakers itu di 42. Tapi di sini 41, walaupun di sentimeternya 26,5. Jadi sizingnya gue tetap turun setengah. Karena memang kalau sepatu dress shoes ini biasanya agak licin ya untuk bagian dalamnya. Jadi kalau kita melangkah, kaki bagian belakang bisa ikut naik. Nah, kalau misalkan ukurannya udah pas gitu ya, dia nggak akan naik. Nah, gue tuh pasnya itu di 41 nih sepatu ini. Nah, sekarang kita lihat aja materialnya. Jadi ini untuk bagian uppernya all over. Dia sih tulisnya di websitenya brush off leather ya. Tapi gue nggak ngelihat seperti kayak brush off sih. Ini kayak mengkilap aja. Brush off tuh biasanya warna yang coklat, ada sedikit aksen-aksen kayak di brush gitu. Tapi ini karena hitam aja, mungkin ada brush off ya, tapi nggak kelihatan gitu. Dan modelnya mengkilap seperti ini. Panelingnya di bagian depan sini mudguard sampai toe box menjadi satu dan dikasih potongan-potongan gerigi kayak gini. Tapi ada potongan leathernya di sini nih yang menurut gua nggak tahu nih apa emang begini modelnya atau dia motongnya kelebihan. Jadi kayak ada satu gitu, nggak lancip-lancip, kayak cuma satu lurus doang. Nah, modelnya gerigi kayak gini dan di bagian geriginya juga dikasih titik-titik gitu ya, perforated dan baru dikasih stitching. Jadi emang modelnya Brooks seperti itu guys. Ada aksen-aksen geriginya. Nah, untuk di bagian paneling yang nempel sama lace holes ini juga ada geriginya gitu. Di bagian heelnya juga ada geriginya kayak gini.
Dan juga dikasih titik-titik juga ya, perforated juga supaya memang dapatkan kesan Brooks-nya. Untuk di bagian paneling yang si lace hole tadi sampai ke collar juga dikasih titik-titik kayak gini, dikasih stitching juga. Dan untuk bagian heel-nya, titik-titiknya tuh begini, bentuk kayak gunung gitu, kayak segitiga gitu. Dan juga di bagian heel-nya bawahnya itu ada jahitan supaya dapat melengkungnya ya. Untuk lateral side seperti ini, medial side seperti ini. Dan untuk bagian midsole-nya atau outsole-nya ini keras banget. Dia menggunakan fiber rubber guys. Jadi emang ini keras banget sih ya. Dipencet pun tidak bisa gitu. Oke, untuk di bagian tangnya juga leather nyambung sampai sini. Sama ini malah dibikin polos aja, tidak ada titik-titiknya. Nah, untuk bagian liningnya mereka menggunakan normal-normal aja. Ini bisa nambah tinggi 3 cm karena insole-nya juga tebal, dan nambah lagi di bagian midsole belakangnya ini di heel-nya itu nambah lagi di total 3 cm nambah tingginya. Habis itu di bagian outsole seperti ini, garis-garis track-sheet-nya. Dan untuk construction-nya mereka menggunakan blade stitching. Jadi untuk model stitching-nya itu dia tuh bagian upper sampai midsole sampai outsole semua di stitching. Makanya kenapa ada jahitan di bagian luarnya ini guys. Jadi seperti itu. Jahitannya warna putih. Biasanya kan kalau misalkan stitching di samping sini ya. Nah, ini stitching samping tapi di samping ke bawah gitu. Jadi memang benar-benar semua bagian sepatunya upper dan midsole dijahit rapet kenceng. Di bagian sini juga ada embosan Napa Milano tapi agak kurang rapi ya. Karena mungkin tipis banget kali. Jadi kayak ada sedikit coak-coak gitu. Tapi kata saya tulisan Napa Milano. Kayak kurang dalam aja gitu. Mungkin ini laser cut kali ya. Tapi laser cut harusnya lebih presisi sih. Nggak tahu deh dipakai apa. Kayak embosan gitu. Cuman emang karena tipis aja jadi kelihatannya kayak agak bercoak-coak. Di bagian kiri kanannya juga sama. Untuk sizing tadi gue bilang juga 41. Jadi seperti itu guys. Untuk harganya sih 700 ribuan menurut gue ini oke banget. Wanginya leathernya berasa banget ya. Leather asli gitu. Dan dia juga tadi memakai bahannya adalah brush off leather. Jadi seperti ini. Kelihatan banget premiumnya. Menurut gue sih ini bagus banget untuk brand lokal. Kalau emang lu mau sikat. Kalau lu mau ada opsi sepatu-sepatu dress shoes, loafers, atau seperti ini, Brooks, Oxford. Atau ada juga dia kemarin bikin modelnya kayak slip on gitu. Ya kalau gitu langsung aja cek link yang ada di bawah kalau misalkan lo mau sikat sepatu ini. Langsung aja kita cobain sepatu ini gimana looksnya dan feelingnya pas dipakai. Oke, sekarang gue udah cobain si Napa Milano Noir Brooks ini. Dan untuk ukurannya pas gue pakai ini bener-bener pas ya. Jadi dia itu nggak kepanjangan juga jadinya looksnya. Dan pas gue jalan juga nggak keangkat-angkat nih untuk bagian heel-nya. Untuk uppernya memang masih keras banget karena ini baru pertama kali dipakai. Dan bagian sini nih meluk banget. Gue nggak tahu nih kalau misalkan jalan lama apakah nanti bakal sakit. Dan juga untuk mata kaki gue ini lumayan kena sama bagian kollarnya nih. Dan feeling gue sih kayaknya bakal agak sakit-sakit dulu di awal ya. Biasalah sepatu kulit pasti akan ada sakit. Nggak bisa langsung nyaman. Tapi untuk bagian insole-nya menurut gue ini nyaman banget. Dan nambah tinggi jadi 3 cm lumayan kan. Dan seperti inilah looks-nya. Menurut gue sih bagus banget kalau lo pakai celana-celana bahan yang kalau bisa sih jangan terlalu skinny banget ya. Kayak gini-gini tuh sabi juga sih. Kayak slim masih oke lah. Slim straight masih oke. Dan overall looksnya seperti ini. Bagus banget sih. Untuk dipakai sehari-hari atau ke acara formal juga masih masuk. Oke, segitu aja video gue mengenai review dari Napa Milano Noir Brooks ini. Gimana menurut lo? Apakah lo suka? Kalau gue sih suka banget ya. Ini sih mantep gitu untuk pakai outer-outer seperti all black atau outer-outer yang agak formal sedikit atau mau agak lebih rapi ya. Karena kan gue sekarang udah mulai ke situ arahnya ya. Ini cocok banget. So, kalau suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video baru. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.